Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam acara ngaji bersama Mbak Nur di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga teman-teman diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala serta semakin dekat kepadanya. Amin amin Allahumma amin. Kemarin saya ada salah satu teman yang tanya lewat WA kurang lebih gini. Mbak Nur, gimana sih cara kita mengetahui jatah rizki yang diberikan oleh Allah? Kok rasanya hidup saya ini susah banget. Sedangkan si itu kok mau beli apa-apa kayak nggak tanpa mikir. Nah, pembahasan tentang kajian cara mengetahui jatah rizki ini cukup panjang, jadi akan saya bagi dalam beberapa bab supaya kalian benar-benar paham. Jadi kalian wajib subscribe dan turn on notification, yaitu ketuk logo lonceng dari YouTube saya ini supaya kalian tidak ketinggalan kajian-kajian yang terkait dengan kajian di video sebelumnya. Saudaraku semuanya, sebetulnya saya meyakini setiap orang itu mendapatkan jatah rizki yang sama banyak. Hanya saja sebagian kecil orang mampu mengambil sebagian besar jatah rizkinya, dan sebagian besar orang mampu mengambil sedikit dari jatah rizkinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kedalaman ilmu dan kualitas tindakan dalam mengambil jatah rizki. Lantas, bagaimana bisa si A kaya sedangkan kamu miskin? Sebetulnya begini, ketika kita dilahirkan atau kamu dilahirkan, sama-sama nol ya, tidak punya apa-apa. Manusia dilahirkan dalam kondisi nol, tidak punya apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kita sama-sama dewasa, kamu dan temanmu yang mulai ada perbedaan penerimaan rizki. Coba perhatikan kalimat saya yang ini. Jatah rizki sama banyak, namun penerimaan rizki berbeda. Ya, jika kamu perhatikan kalimat tersebut, yang membedakan si kaya dan si miskin bukan jatah rizkinya, tapi penerimaan rizkinya. Kamu sudah tahu sekarang mengapa ada orang yang rizkinya melimpah dan banyak sekali yang rizkinya sedikit. Selanjutnya, mari kita menyelam lebih dalam untuk mengetahui bagaimana menjadi pribadi yang pantas berizki banyak dan melimpah, mendapatkan jatah penerimaan rizki yang banyak. Sebagai awalan, mari kita pahami bahwa jatah rizki tersebut masih berupa deposito. Ingat ya, jatah rizki itu masih bisa berupa deposito yang dipegang oleh Allah. Jadi yang namanya deposito, kamu harus mencairkannya terlebih dahulu sebelum menerimanya. Proses pencairan deposito rizki ini ada dalam berbagai bentuk aktivitas. Tapi ada dua hal yang bisa membagi manusia dalam kelompok kaya dan kelompok miskin. Kelompok kaya adalah yang melakukan penerimaan rizki dalam jumlah besar, sedangkan kelompok miskin adalah mereka yang melakukan penerimaan rizki dalam jumlah kecil. Apa dua hal itu? Satu, tingkat kedalaman ilmu, dan kedua adalah kualitas tindakan dalam mencairkan deposito rizki ini. Jadi supaya kamu paham, saya akan jelaskan tentang dua hal penting ini dalam proses mencairkan deposito rizki dari Allah. Supaya kamu makin tahu bagaimana sih supaya kita ini bisa masuk ke dalam kelompok kaya. Nah, akan saya kaji dalam kajian berikutnya. Sekian untuk hari ini. Saya Mbak Nur, mari sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.